Dokter Dika, sekolah olahraga kan? Ya. Nah, ada satu atlet NBA yang setelah transplantasi ginjal tuh masih main di NBA. Jadi selevel apa namanya atlet Yes, NBA betul. aja gitu ya, yang ginjalnya cuma sebelah, berarti kan bisa dibilang ya? Iya. Atau mungkin karena lebih enteng mungkin dok, kan ginjalnya sebelah. Maaf ya, jadi kan kita rahasia umum dok bahwa ada orang-orang yang saya nggak tahu di Indonesia gimana, tapi kan ada tuh praktek jual beli ginjal tuh ada gitu. Orang bahkan istilah kata mau beli handphone doang aja sampai ada yang jual ginjalnya. Saya nggak tahu di Indonesia tuh mungkin apa enggak sih, terjadi apa enggak? Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, sobat sehat semua. Ketemu lagi bareng gue Dr. Dika di One Day Podcast. Kita bakal ngobrol asik seputar kesehatan, pastinya dengan narasumber yang kece dan terpercaya. Luar biasa. Satu juta motor luar biasa, agak berlebihan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, saya suka semangat nih. Tapi intinya hari ini yang bikin happy adalah kita sedang merayakan namanya World Kidney Day, ya. Tagline-nya adalah Kidney Health for All, caring for people, protecting the planet. Nanti pas di setting mata lu bisa ngambilin kamera, biar nggak ngantek banget gitu maksudnya. Ada itu tinggi banget biar yang baca gitu kan. Nah, makanya kenapa hari ini gua nggak sendiri, gua bareng dengan Dr. Pringo dan Dr. Aldi. Dr. Pringo, apa kabar dok? Baik. Dr. Aldi juga sehat dok? Sehat. Ih, keren banget. Dr. Pringo, boleh mungkin duluan kenalan ke sobat sehat di rumah. Silakan dok. Ya, saya Dr. Pringgo Dikdo Nugroho, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi. Saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PB Pernefri, Perhimpunan Seminat para dokter ahli yang berminat terhadap ginjal. Pernefri, karena kalau Pernefri sendiri kalau hipertensinya masuk? Ya, masuk, karena kan hipertensi salah satu juga bagian dari nefrologi. Oke, jadi buat yang sering marah-marah, sering emosi nggak jelas, apalagi di akhir bulan, boleh konsul ke Dr. Pringo. Dr. Aldi, monggo dok, gantian kenal Yes. sobat sehat di rumah. Hai Sobat Sehat, nama saya Gerhard Renaldi Situmorang. Saya spesialis urologi, biasa dipanggil Aldi. Tetapi kekhususan saya sebetulnya transplantasi ginjal. Jadi setelah lulus urologi, bicara transplantasi ginjal. Dok, satu Indonesia ini kayaknya masih baru ya, masih sedikit ya, ahli yang jadi udah mana ahli bedah urologi, sekolah lagi ngambil untuk transplantasi. Yes. Berapa orang dok selain Indonesia Raya? Kalau yang formal, degree-nya ada untuk transplantasi ginjal mungkin di bawah 10 ya. Di bawah 10. Tapi bukan berarti pelayanan transplantasi ginjalnya terbatas loh. Karena kita ngajarin untuk ahli urologi itu bisa melakukan transplantasi ginjal dengan kompetensi tambahan khusus. Oh, bikin course-course gitu ya. Yes, Keren betul. banget. Tangan lu. Ini ngeri-ngeri sekali ya teman-teman. Dan tadi karena kita sedang ngobrolin tentang World Kidney Day, kita akan membahas lebih ke arah penyakit ginjal dulu ya dok ya. Dok, mungkin saya start dari Dr. Pringo dulu ya, Dr. Aldi ya. Please, ya. Jadi kita beberapa kemarin juga sering ngomongin ini ya Mbak Meli, ngomongin terkait cuci darah. Betul. Gitu ya, cuci darah. Padahal kita tahu bahwasanya sebenarnya untuk pasien cuci darah itu atau pasien ginjal lah, gagal ginjal kronis begitu ya. Itu kan sebenarnya ada opsi lain, yaitu transplantasi ginjal. Nah, mungkin dok boleh dijelaskan sebenarnya ini apa sih? Apa sebenarnya transplantasi ginjal itu seperti apa? Ya, jadi memang penyakit ginjal kronik memang angkanya cukup tinggi ya, Yes. dan akan berakhir kepada gagal ginjal. Nah, Yes. pasien-pasien yang gagal ginjal ini membutuhkan yang kita sebut terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal. Iya, jadi kalau kita perhatikan namanya terapi pengganti ginjal. Jadi terapi ini menggantikan fungsi ginjal tadi yang sudah gagal. Ya. Ya. Jadi ginjalnya fungsinya udah gagal, nggak bisa buang racun, nggak bisa buang cairan, sehingga bikin gejala-gejala pada pasien ini harus dilakukan terapi pengganti ginjal. Nah, terapi pengganti ginjal itu ada dua secara garis besar. Yang pertama adalah dialisis, Cuci darah. ya, cuci darah. Yang kedua adalah transplantasi ginjal. Oke, artinya yang satu itu menggantikan fungsinya saja, yang satu menggantiin barangnya sampai benar-benar barang-barangnya diganti. Iya, betul. Namanya gitu dok. Iya. Tapi apakah memang semua pasien yang tadi, pertama semuanya dok, tadi kan Dr. Pringo ada statement bahwa orang yang gagal ginjal kronis ya itu bakal berujung pada gagal ginjal yang harus cuci darah. Ya. Nah, apakah semuanya begitu? Ya, sampai saat ini memang penyakit ginjal kronik masih bersifat progresif ya.
Belum ada pengobatan progresif, artinya dia makin turun fungsinya. Belum ada pengobatan yang bisa membalikan gitu ya. Misalnya fungsi ginjal tinggal 20%, lalu kita balikan menjadi 50, apalagi 100% gitu. Belum ada. Saat ini belum. Oke. Makanya kita lakukan terapi pengganti ginjal, digantikan fungsinya itu kan. Iya. Dengan tadi dialisis di darah, dan satu lagi transplantasi dengan memberikan organ yang baru dari donor gitu ya. Ginjal yang baru dari donor gitu. Oke. Nah, yang kedua, apakah memang semua pasien itu bisa transplantasi ginjal? Hampir semua pasien yang gagal ginjal itu bisa menjalani transplantasi ginjal. Oke. Hanya sebagian kecil yang memang ada kondisi yang membuat menjadi resiko tinggi ya. Gitu. Ya, seperti misalnya pasien-pasien dengan kanker ya, yang masih aktif, yang belum tertangani. Jadi masih aktif gitu. Kankernya kan kita harus tangani dulu ya kan? Dulu gitu misalnya. Iya, ya. Atau harapan hidupnya bagaimana harus dinilai kalau pasien-pasien kanker. Yang kedua, pasien dengan infeksi yang aktif, yang berat, yang sedang berlangsung, jelas nggak boleh ya kan? Yang ketiga, pasien-pasien dengan penyakit jantung atau paru yang kalau menjalani operasi ini risiko tinggi gitu loh. Gitu. Jadi sebagian kecil saja yang nggak bisa. Hampir semua pasien yang gagal ginjal bisa kita lakukan transplantasi ginjal. Oke, kalau gitu saya geser ke Dr. Ali dulu. Dok, untuk angka transplant ginjal di Indonesia tuh berapa case atau berapa pasien sih per tahun atau mungkin per bulan gitu? Ya sebenarnya banyak yang nggak tahu nih. Maka dokter Dika. Iya. Om juga nggak apa-apa. Nah, sebenarnya banyak nggak tahu nih bahwa kita sebetulnya udah mulai transplantasi ginjal di Indonesia dari tahun 1977. Jadi kita bukan pemain baru. Kita bukan pemain baru untuk transplantasi ginjal. Lama ya? Yes. Tetapi memang programnya mungkin begitu dibandingkan dengan yang lain, terutama negara-negara yang udah ada donor dari jenazah, itu kita tidak atau belum setinggi itu. Seperti mereka lah. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini tuh penting banget nih untuk menyadarkan kepada masyarakat bahwa option itu ada tuh di Indonesia. Gitu. Kalau kita lihat angkanya sampai sekarang di tim kami aja di Jakarta itu sudah 1.200-an kasus. Maksudnya dari tahun tadi 70 itu? Yes, dari tahun 70 sekian, 1.200-an kasus. Dengan kasus itu banyak itu sebetulnya beberapa tahun belakangan. Mungkin kita bisa sampai 100-an lebih kasus per tahun, pernah sampai hampir 150-an kasus per tahun. Ini hanya tim yang ada di Jakarta. Belum lagi tim yang udah kita sama-sama bantu untuk bertumbuh ya. Di Medan sudah ada, di Padang sudah ada, di Jogja sudah ada, Bali sudah ada. Jadi banyak sekali, Bandung sudah ada. Jadi banyak tim transplantasi ginjal yang sebetulnya sudah bisa menyediakan layanan itu supaya lebih dekat dengan masyarakat gitu. Oke. Jadi memang sebenarnya, karena saya pribadi pun juga baru tahu loh, dok. Maksudnya di Indonesia tuh saya pikir baru dari tahun 77. Yes, betul. Oke, artinya memang sebenarnya ya banyak gitu ya. Tapi gini dok, tadi kan dokter bilang salah satu isunya adalah kalau di luar negeri tuh untuk donor dari jenazah tuh bisa lah. Dan di kita kan mungkin karena culture-nya beda kali ya. Alhasil banyak yang dari donor hidup gitu. Nah sebenarnya untuk bisa dapat donor hidup itu gampang nggak sih di Indonesia? Nah untuk donor hidup ini memang harus dicari oleh keluarga atau pasien sampai saat ini. Jadi kita masih banyak tuh sering nerima pasien datang berharapnya rumah sakit yang menyediakan donor. Nah itu dia katanya. Ini sebetulnya tidak tepat gitu ya, bahwa donor itu memang harus berasal dari pasien. Bisa keluarga atau bisa non keluarga, yang penting dia harus mendonasikan ginjalnya secara sukarela. Dan sebetulnya akan ada fase di mana mereka akan di-screening oleh tim yang berada di luar tim transplantasi ginjal. Jadi nggak boleh saya, nggak boleh terperingo, dia harus diwawancara khusus oleh tim khusus gitu untuk menggali bahwa keputusan itu memang sesuatu keputusan yang sukarela. Itu harus terjadi itu. Karena kami kan tentunya pengennya ada menolong pasien ya. Nah ini perlu ada tim yang independen tuh. Nah ini yang harus melakukan tugasnya juga dengan baik. Tapi maaf ya, ini kan kita rahasia umum dok, bahwa ada orang-orang yang saya nggak tahu di Indonesia gimana, tapi kan ada tuh praktek jual beli ginjal tuh ada gitu. Orang bahkan istilah kata mau beli handphone doang aja sampai ada yang jual ginjalnya. Saya nggak tahu di Indonesia tuh mungkin apa nggak sih, terjadi apa nggak? Sebenarnya ya kalau terjadi atau enggak di luar ranah kami sebetulnya. Bahwa kami kan ranahnya tidak melakukan investigasi untuk itu. Tetapi sistem yang ada itu sebetulnya men-screening itu agar tidak terjadi. Nah, kalau misalnya ada,
laporan-laporan seperti itu tentunya ini harus dikaji lebih lanjut oleh pihak-pihak yang terkait ya. Pihak yang terkait. Tapi sistem yang ada jelas tidak mengizinkan itu terjadi. Oh, saya pikir tuh selama ini ginjal tuh udah ada dulu gitu, maksudnya atau udah ada stoknya. Kayak di Alfamart gitu ya. Enggak dong, nggak mungkin kan. Tapi rupanya enggak. Jadi kalau datang itu justru kalau bisa ya saudara aja gitu kan, kemudian atau seberapa ini sih Dok, kayak sepupu gitu boleh nggak? Siapapun sebenarnya walaupun nggak ada hubungan darah bisa. Tetapi dia harus lewatin fase-fase screening untuk melihat kecocokannya. Oke. Nah, kalau secara umum nih, fase screening untuk donor itu yang pertama pasti harus ke dokter Pringgo dulu gitu ya, untuk dilihat ini orang sebetulnya layak nggak sih mendonasikan ginjalnya secara medical yang umum lah gitu. Oke. Ada nggak faktor-faktor yang membuat dia nggak boleh mendonasikan ginjalnya? Itu dia. Nanti akan kita tanya sama dokter Pringgo ya. Setuju. Nah, yang kedua, sebelum kita periksa macam-macam yang lebih detail, dia harus lewatin yang tadi saya bilang tuh, fase advokasi. Jadi di screening oleh tim independen di luar tim transplant untuk mengkaji apakah mungkin ada kemungkinan transaksional itu. Kenapa harus independen? Karena kami akan punya cross interest. Kami kan akan punya Takut konflik berarti. betul, conflict of interest. Kalau kami kan pengennya pasien dokter Pringgo pasti pengen pasien dokter Pringgo ditolong dong gitu. Nah, oleh karena itu sistemnya udah bilang tuh bahwa tim transplantasi ginjal nggak boleh men-screening itu. Harus ada orang lain. Bahkan tim ini melibatkan orang awam, orang-orang yang berada di luar rumah sakit gitu ketika mereka clear baru balik lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih detail. Yang biasanya tentunya ada imaging yang khusus gitu, pemeriksaan darah. Kan kasihan kalau orang udah periksa darah macam-macam, ujung-ujungnya nggak jadi karena terdeteksi. So the system is there untuk screen. Sudah ada sebenarnya. Sudah ada. Kembali ke dokter Pringgo, Dok. Artinya kan nanti yang orang-orang yang calon-calon bakal ditransplantasi dan juga mungkin donornya itu kan nanti dari dokter Pringgo sebenarnya ya. Artinya akan mengirimkan pasien nih ke dokter Aldi misalnya gitu kan, atau ke urolog yang bisa transplant. Ini calon gue nih. Sebelum ke situ Dok, dokter kalau misalnya begitu ada pasien yang kemudian oh ya nih mesti cuci darah udah end stage, apakah dokter akan langsung menganjurkan untuk transplantasi? Iya, kita akan menyampaikan tadi pilihan terapi pengganti ginjal supaya memang pasien ini melakukan apa yang sebenarnya jadi pilihannya gitu. Jadi seperti informed consent lah ya, kita harus berikan informasi yang semuanya informasi, tinggal pasien nanti yang menentukan mau tadi dialisis, cuci darah atau transplantasi ginjal. Ya, jangan kita kadang-kadang bukan nggak mau menyampaikan sih, kadang-kadang terlupa kadang-kadang ya kalau dia nggak terekspos ke transplantasi ginjal gitu, kadang-kadang nggak disampaikan bahwa itu memang satu opsi ya, dan nggak ada gitu. Iya betul. Dan memang secara dari literatur dan juga kita sehari-hari ini memang transplantasi ginjal itu adalah pilihan terapi pengganti ginjal yang terbaik. Iya, yang terbaik gitu. Kenapa? Karena memang dari data bahwa ini memberikan pertama harapan hidupnya paling baik, lebih bagus. Lalu juga kualitas hidup, ya kan? Pasien tidak perlu lagi kan kalau hemodialisis harus ke rumah sakit bolak-balik gitu ya kan. Ini dia bisa hidup bekerja secara aktif ya, aktivitas fisik, bisa traveling segala macam. Nah ini harapan hidup dan kualitas hidup yang terbaik untuk terapi pengganti ginjal gitu. Oke, artinya bisa dibilang memang sebenarnya goal terapinya sebenarnya transplantasi ginjal ya. Yeah. Ditambah ini juga saya dengar bahwasanya dengan transplantasi itu lebih bersahabat dengan bumi. Ya, karena limbahnya lebih sedikit gitu ya. Jadi kalau diibaratkan tuh kayak nggak sih kresek plastik singkong. lebih bersahabat dengan alam gitu. Nggak tahu jangan tuh. Agak jauh gitu. Oh enggak, karena kalau kita pakai cuci darah kan ada limbahnya. Limbahnya kan jadinya kan mesti dibuang tuh tiap minggu, seminggu 3 kali kan ya Dok ya? Iya, seminggu 2 sampai 3 kali. Itu kan ada limbahnya yang mesti dibuang. Sebenarnya kalau transplant kan enggak gitu, cuma sekali operasi udah selesai. Jadi memang sebenarnya secara pilihan bisa dibilang better banget transplant ginjal. Kecuali tadi ada kanker dan teman-temannya barusan. Oke Dok, kita ngomongin dari segi donornya sekarang. Dari segi transplant harusnya pilihan terbaik kalau nggak ada kontraindikasi. Orang itu bisa lah gitu ya. Tapi dari donor apa syarat-syaratnya Dok? Tadi yang Dr. Ali sempat sampaikan. Ya, memang donor ini jadi salah satu kendala ya atau hambatan dalam pengembangan transplantasi ginjal, pelayanan transplantasi ginjal, karena ketersediaannya sangat kurang ya kan. Lagi pula tadi belum ada kadaver atau mati batang otak, jadi harus benar-benar dari
orang hidup, ya kan? Nah, oleh karena itu kita biasanya ini harus mengedukasi juga ya masyarakat ya, bahwa karena ini salah satu juga ketakutan juga ya, Iya. bahwa nanti donor ini akan jadi jatuh sakit. Nah, Nah, padahal donor itu bisa kayak seperti orang hidup orang normal biasa. Data yang studi yang mengikuti donor ini setelah dia melakukan donor ginjal, lalu diikuti ya secara jangka panjang gitu, dari studi banyak itu, dibandingkan orang sehat malah ada kecenderungan ya lebih baik, lebih sehat. Kenapa kok bisa dok? Ya bukan tadi kalau mau sehat harus ada donor ginjal, nggak begitu. Berarti nonton sampai sini teman-teman ya. Sampai habis kuota jadi nggak dapat duitnya. Iya. Kenapa? Karena ya dari studi itu dibilang memang mungkin karena dia setelah donor ginjal ini dia menjaga kesehatannya gitu kan. Jadi hati-hati gitu, dia aware dengan kesehatannya gitu kan. Oh iya. Jadi didapatkan gitu yang menariknya. Jadi intinya ya nggak akan jadi sakit lah gitu. Gitu. Tapi dok, jadi ada restriksi nggak? Soalnya saya pernah dengar katanya kalau ginjal cuma satu nggak boleh capek-capek. Nggak ada. Nggak ada. Ya, selama ginjalnya sehat tadi yang satu itu. Oke. Nah makanya itu dari screening yang ini kita harus pastikan bahwa donor ini sehat ginjalnya, sehingga nanti pas dia telah mendonorkan ginjalnya tetap sehat gitu. Oke, tapi gitu kan saya jadi pengen tahu nih proses pemeriksaannya, karena kan kita ginjal ada dua nih. Ya betul. Kan yang kanan sama kiri belum tentu sama, ya nggak sih? Yang satu misalnya masih 90% lah. Iya. Yang satu 75 deh. Iya. Yang akan didonorkan di mana? Ya kalau secara prinsip itu kita mendonorkan yang memang lebih kurang baik dibandingkan untuk dia sendiri gitu. Donornya. Iya. Sampai donor gantian butuh ginjal orang. Iya, Jadi betul, itu nggak beres-beres. Iya. Nah, jadi ambil yang tanda kutip sedikit lebih rendah Iya, secara fungsi. betul. Iya. Tapi masih layak. Masih layak. Kenapa? Karena memang kita dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu ginjal itu fungsinya apa ya? Hampir 4 kali lipat dari kebutuhannya gitu. Oh, berarti spare-nya gede. Iya. Ya, Reserve-nya besar sekali. Ya, bahkan kalau pasien-pasien yang penyakit ginjal itu kalau fungsi ginjalnya masih baru udah tinggal 25% masih kayak orang normal. 20 sampai 30% kayak orang normal. Makanya banyak pasien nggak tahu dia sakit ginjal, baru udah kurang dari 10% baru muncul gejala gitu. Baru akhirnya ngecek dan udah gagal ginjal, harus tadi terapi pengganti ginjal gitu. Oh, jadi bisa dibilang sebenarnya nggak ada tuh kayak nggak boleh olahraga berat kalau udah ginjal sebelah. Dokter Dika olahraga kan? Ya. Nah, ada satu atlet NBA yang setelah transplantasi ginjal tuh masih main di NBA. Oh gitu sih. Itu dia terima donor dia artinya gagal ginjal. Habis itu kan dia dapat ginjal satu gitu. Nah, ginjal satunya itu masih bisa dipakai untuk main di level NBA. Oh, nah, donornya dia adalah yang ditinggalkan donor. Sebenarnya teoritiknya tadi kan donor ginjal yang lebih sehat ya dok. Harusnya nggak ada alasan untuk nggak bisa lakukan aktivitas. Oke, jadi selevel apa namanya atlet NBA aja gitu ya. Yang ginjalnya cuma sebelah, berarti kan bisa dibilang. Iya. Atau mungkin karena lebih enteng mungkin dok. Kan ginjalnya enteng gampang gitu loh. Itu dia. Nanti ada panggang. Ada panggang untuk ginjal kan. Ginjal 3. Ginjalnya. Ini dapat satu galaksi. Dia dapat ginjal satu baru soalnya. Nanti kita kasih PR aja ya. Nama pemainnya siapa ya? Nah, oh iya. Kuis. Yang tahu boleh. Yang benar akan datang ke voucher umroh dari mana? Tapi intinya artinya sebenarnya kalau dari segi restriksi kehidupan apa segala macam ya udah fine aja, nggak ada masalah ternyata ya. Saya juga baru tahu loh itu. Oke, dok, kembali ke dokter Adi lagi. Biasanya dok kalau ada pasien datang butuh transplant paling sering dari siapa nih yang dokter selama ini tangani? Banyak, sangat bervariasi ya. Awal-awal mungkin dari keluarga, tapi sekarang sebetulnya ada yang teman, ada yang suami istri. Suami istri sebenarnya by definition kan nggak berhubungan begitu ya. Iya, tapi dari yang paling biasa kita sangat mengharukan tuh dari ibu ke anak gitu ya. Saya punya pasien di mana datangnya itu dengan sampai sekarang kita transplantasi ginjal untuk anak udah 30-an kasus sebetulnya.
ada satu orang anak yang datang, donornya dari ayahnya. Ternyata nggak lama kemudian adiknya didiagnosa dengan penyakit ginjal juga, dapat dari ibunya. Ini cerita ini sebenarnya kita perlu eksplor lebih jauh nih, karena benar-benar akan menggugah orang lah sebetulnya. Tolong Pak, piano sendiri kan? Tambahin, tapi itu nyata tuh, banyak yang cerita-cerita seperti itu, terutama dari orang tua yang mengorbankan. Nah, yang kita perlu pikirin sebenarnya Dika adalah bagaimana kita bisa menggugah orang yang nantinya kita kan ya mudah-mudahan umurnya masih panjang ya. Tapi ketika nanti kita pergi, apa sih yang bisa kita berikan untuk community? Ini yang mungkin perlu dibahas lebih lanjut karena kita belum terbuka nih untuk ini sama sekali. Padahal kalau tadi dibilang dari segi regulasi itu 2 tahun terakhir tuh pemerintah gencar-gencar untuk memayungi ini supaya regulasi jelas dan peraturan-peraturan yang necessary. Jadi payung atasnya itu udah tersedia. Mungkin tinggal ngatur-ngatur hal-hal teknis. Jadi kalau ada calon sekarang, kita bisa sebetulnya menerima dan melakukan gitu. Oke. Kalau ini dok tadi, kalau di luar negeri kan dari jenazah itu bisa. Yes. Sebenarnya jenazah macam apa yang bisa dipakai ginjalnya? Seperti apa persyaratannya? Apakah meninggalnya belum lama gitu kan? Jadi sebetulnya ada 2 golongan besar gitu. Orang yang dianggap atau yang meninggal gitu ya bisa mendonasikan. Satu yang disebut mati batang otak. Ini adalah donor yang dianggap paling bagus karena sebetulnya fungsi otaknya menurun, bukan menurun, udah mati, dia di-declare mati gitu, tetapi jantungnya belum tentu berhenti atau tidak berhenti, masih bisa, walaupun dengan bantuan mesin dan lain-lain ya. Nah, ini adalah kelompok yang relatif lebih kutip tanda kutip mudah untuk mendonasikan ginjalnya. Nah, satu lagi adalah, tapi sebenarnya kelompok yang lebih susah di approach, karena kita perlu mentranslatekan, orang kan taunya mati. Fase berhenti dan sebagainya. Nah, jadi ini perlu effort nih untuk edukasi masyarakat bahwa mati batang otak itu ya mati. Organisme masih hidup gitu. Yes. Dan ini dianut di seluruh dunia. Mati batang otak itu udah dideklar mati gitu. Oke. Nah, satu lagi adalah mati yang henti jantung. Ini secara medik sebetulnya lebih susah karena dia berhenti sirkulasinya, darahnya nggak ada. Jadi organ itu sempat masuk ke keadaan tidak ada oksigen. Jadi kualitinya pasti lebih jelek. Nah, ini yang biasanya lebih susah secara medik, tetapi lebih gampang untuk diedukasi ke masyarakat gitu kan. Ini yang biasanya harus lebih cepat diambil ya. Berapa lama dok setelah henti jantung? Sangat tergantung organnya. Apa yang mau diambil. Untuk ginjal dia bisa survive kalau kita bisa ambil cepat gitu ya dalam 12 jam. Tetapi organ-organ yang lain seperti jantung, paru-paru, liver itu mungkin perlu waktu yang lebih cepat untuk diambil dan ditransplantasikan atau dimasukkan ke orang yang membutuhkan. Jantung, paru betul lebih cepat ya? Jantung, paru, dan liver. Ginjal itu organ yang salah satu yang sangat tahan disakiti. Iya. Tadi ngambil aja. Pertama ini bikin organ itu ginjal dulu. Tapi coba bikin ginjal sakit hati lebih dari biasanya. Dia nampung semua itu. Ringan. Percakapannya berbahaya. Tapi dok, tadi kalau di Indonesia, sekarang kita ngomongin Indonesia deh, dengan segala culture yang mungkin agak berbeda kali ya. Misalnya kita kan mungkin kalau ngebandingin kita sama negara mana dok yang paling kencang dari kadaver? Mungkin kalau di Asia, Korea. Nah, kita sama Korea kan nggak sama gitu loh. Di Indonesia berapa banyak yang mau dapat atau ngambil dari jenazah kan? Sampai sekarang sebetulnya kita belum pernah melakukan. Karena sistem registrasi donornya itu sedang diinisiasi oleh pemerintah yang nasional. Tapi kalau misalnya ada orang yang kita udah pernah menerima yang sporadis lah gitu ya, orang yang tahu dan ingin mendonasikan itu pernah, walaupun akhirnya nggak jadi karena banyak kendala medis terutama yang nggak jadi. Tetapi secara nasional ini dalam waktu dekat kita akan buka. Tetapi saya menolak banget tuh ada masalah kultural sama masalah religi. Karena sebetulnya secara nasional semua agama di Indonesia itu sudah setuju. Nah itu dia. Dan sudah mengakui bahwa, dan kalau kita lihat, katakanlah kita majority kan Muslim ya. Salah satu yang diajak pemerintah bicara dan program transplantasi dari jenazah yang sangat aktif itu adalah Saudi Arabia. Di Middle East. Kita banyak tuh bertanya, mungkin Dr. Pringgo yang bisa eksplor lebih lanjut gitu. Dan kita pernah ada studi kecil-kecilan, ini sebetulnya adalah masalah mengubah persepsi. Kalau kita tanya orang-orang Gen Z gitu ya, yang relatif kayak kita lah ya gitu.
Menolak tua. Itu sebenarnya kalau ditanya mereka mau loh, atau mereka paling tidak memiliki pemikiran untuk itu. Jadi udah lebih terbuka lah gitu. So I don't believe kita negara yang sangat tidak dermawan gitu. Menurut saya ini it's a matter of changing perspective. Mungkin bicara 5-10 tahun lagi landscape-nya akan jauh berbeda di diskusi soal ini. Keren banget. Justru lebih karena sedekah seperti itu ya. Mungkin next episode kita akan mengundang Ustadz ya. Kita membahas syariah secara syar'i gimana gitu loh. Cara benar gitu itu penting loh. Karena tapi yang dokter temukan di praktek sehari-hari, kendala terbesarnya apa dok? Yang dokter temukan Masih ketidaktahuan masyarakat terhadap ilmunya atau terhadap culture dan religinya? iya, terhadap konsep transplantasinya, terhadap penilaian meninggal itu seperti apa, organ apa yang bisa diberikan, mekanismenya bagaimana. Saya rasa itu yang perlu gencar Yes, itu makanya podcast seperti ini penting banget ini. Kembali Dr. Pringgo. Saya mesti dapat bonus nih kalau. Betul Pringgo. Kalau bicara orang oke lah, kita udah dapat nih donornya, operasinya sudah berjalan dengan lancar gitu ya. Apa dok yang harus dikerjakan sama orang yang pasca donor sama yang pasca dapat transplannya? Iya, kalau pasca donor jelas tadi ya, kalau karena sudah berkurang fungsi ginjalnya, ya, jadi dia harus menjaga ginjal yang masih ada ini fungsinya walaupun nggak ada keluhan apa-apa. Nah itu yang juga kadang-kadang jadi apa ya, justru mengalasnya nggak apa-apa, saya nggak ada keluhan apa-apa gitu, jadi kurang menjaga kesehatannya. Jadi harus menjaga kesehatannya, hidup dengan perilaku hidup sehat gitu ya, lalu memeriksakan kesehatannya juga berkala ya, karena tadi fungsi ginjal turun tanpa gejala gitu loh. Jadi secara berkala harus check up lah gitu ya. Berapa kali dok dalam setahun? Iya, kalau dalam waktu dekat kan misalnya sebulan, lalu tiap 3 bulan, lalu berarti selanjutnya tiap tahun paling enggak kalau memang baik gitu ya gitu. Oke, berarti mesti kontrol ke KGH-nya ya? Iya betul. Kalau buat si ininya transplant? Buat pasien ya yang resipien itu juga kita kontrol teratur ya, karena memang kan pasien resipien ini mendapatkan harus minum obat ya, supaya mencegah ginjal yang didapatkan dari donor itu ditolak oleh tubuh pasien. Iya, rejeksi ya, karena oleh imun atau pertahanan tubuh pasien itu kan dianggap ini benda asing ya, sehingga dia akan mencoba menyerang benda asing ini. Makanya pasien resipien ini akan minum obat untuk menurunkan imunnya, kita sebut imunosupresan, supaya ginjal dari donor ini tidak ditolak oleh tubuh pasien. Oke, itu berapa lama dok minum obatnya? Seumur hidup atau? Seumur hidup minumnya, tapi dosisnya akan berkurang secara signifikan. Di awal-awal mungkin dengan dosis yang cukup tinggi, lalu akan diturunkan secara bertahap. Gitu. Oh, jadi supaya jangan sampai. Tapi pernah nggak dok dapat kasus dia reject gitu, jadi menolak gitu tubuhnya? Iya, ada juga. Oh, ada juga. Iya. Akhirnya gimana dok? Ya, ada yang bisa kita kalau segera kita obatin gitu ya, kita berikan pengobatan untuk menurunkan rejeksinya, itu bisa baik lagi gitu. Ada yang juga sampai akhirnya failure atau gagal. Pernah nggak dok ada yang sampai mesti dibongkar lagi? Ada juga? Ya. Oke, makanya kenapa sebenarnya penting sekali minum obat itu. Ya, jadi memang kalau kita lihat datanya ya, bahwa kita sebut namanya graft survival ya, harapan hidup dari organ kita ya. Graft survival itu dari organ donor, ginjal donor. Survivalnya tuh kita punya data kalau di RCM itu dalam setahun itu 92-95%. Jadi cukup baik kan sebenarnya, tapi memang nggak 100%. Jadi ini yang harus hati-hati. Iya, jadi Allah. Iya, saya. Tapi kan bagus kan 92-95% itu kan baik ya kan. 3 tahun itu sekitar 90%, dan data untuk 10 tahun kita juga punya tuh 80%. Gitu. Jadi itu kalau kita bisa menjaganya itu ya cukup baik untuk resipien. Sama mungkin ini dok ya, orang yang kena gagal ginjal itu kan pasti punya faktor risiko gitu. Ya, diabetes, hipertensi. Kan dengan transplant nggak jadi sembuh juga kan. Itu harus dikontrol juga, harus diobati juga. Makanya pasien harus minum kalau memang belum terkendali dengan bantuan obat untuk mengontrol
hipertensinya, diabetesnya, atau penyakit ginjal sebelumnya gitu. Iya, supaya ginjal yang udah didapetin nggak rusak lagi, Iya, itu kan sayang betul. banget kan makanya. Iya. Transplant itu kan harapan kedua soalnya. Ya, Jadi kalau dapat harapan, jangan disia-siain gitu. dengan coach. Saya udah mingguin coach ya karena hari ini. Udah berani. Mungkin terakhir belum kita closing. Aku penasaran sedikit sama prosedur. Yes. Dalam artian kalau ada orang mau donor sama resipien tadi ya, itu apakah kan kalau kita lihat drama Korea itu kan sebelah-sebelahan nih. Yes. Beneran nggak kayak gitu? Betul. Oh, Jadi sekarang 11 bulan, walaupun bisa kalau untuk ginjal sebenarnya dia bisa di beda tempat ya. Karena tadi kan saya bilang dia bisa ditransfer untuk waktu yang cukup panjang. Jadi kalau di luar negeri ada aja tuh yang diambil dari kota A gitu misalnya lalu ditransport asal transportnya cepat gitu ya. nggak usah pakai kurir same day. Jangan. Oke, aman. Nah, tapi itu yang dikerjakan. Jadi biasanya kita buka operasinya simultan antara donor dan resipien. Nah, dari segi teknis operasi itu inovasi itu udah dikerjakan banyak sekali gitu ya. Dari segi resipien udah banyak teknik-teknik operasi yang kita memastikan yang tadinya organ kita nggak bisa pakai gitu. Misalnya ada ginjal dengan 2 atau 3 pembuluh darah. Ada tuh orang-orang yang mendonasikan ginjalnya, tapi setelah kita lihat di CT scan gitu, di pembuluh darahnya 2 nih atau 3. Kelasnya berapa? Harusnya 1. Harus bisa 2, bisa 3, tapi umumnya 1. Oh, Nah, kalau 1 kan gampang masangnya, cuma 1 gitu Oke. ditanemin. Kalau 2 atau 3 kan kerjanya lebih complicated. oh. Nah, banyak even sampai sekarang di negara-negara luar itu nggak terlalu keen, nggak terlalu malu untuk nanamin organ dengan pembuluh darah yang kompleks, Oke. Ribet. Tapi di kita, karena kita tahu untuk cari donor tuh susah loh. Nah, kan. itu dia. Kita usahain, dan dengan usaha itu kita publikasikan. Jadi udah ada evidence-nya nih, Oke. bahwa ada teknik-teknik operasi di mana 2 pembuluh darah kita bisa gabung, 3 pembuluh darah kita bisa gabung, Keren. sehingga akhirnya bisa berfungsi dengan baik. Iya. Itu inovasi di donor, Iya. di resipien. Tapi yang lebih krusial lagi sebenarnya operasi di donor. Karena ini zero tolerance. Donor itu kan orang sehat. Oh iya. Kita nggak mau dong dia sakit. Bener. Dulu tuh operasi dikerjakan dengan sayatan yang cukup besar. Lebar. Ototnya harus dibuka. Hmm. Dan ini bikin nyeri. Sekarang kita udah bisa pakai laparoskopi. Oh iya. Iya, jadi cuma sayatan kecil. Lah keluarnya muat loh. Paling yang sayatan itu diperlebar sedikit, tapi jauh lebih mengurangi nyeri dibandingkan dengan operasi zaman dulu. Lalu kita bikin inovasi lagi. Nggak usah masuk dari depan yang akan mengganggu usus, kita langsung masuk ke ginjal dari belakang. Itu udah bisa dikerjakan. Iya. Nextnya lagi, kita mau pakai teknologi robotik, baik untuk donor maupun untuk resipien. Oh. Jadi perjuangannya belum selesai. Tetapi ini inovasi-inovasi yang menurut saya Indonesia itu sebetulnya beberapa tahun terakhir inovasi dari segi ini tuh cepat sekali. Keren. Dan next lagi akan dipindahkan secara gaib. Pindah. Kalau udah mau bikin kita ya. Bagus tuh, nggak ada luka, nggak ada apa bisa. Tapi mungkin nanti diangkat ya, nggak tahu. Secara teknologi itu possible nggak bikin ginjal buatan? Nah ini sebenarnya udah ada penelitiannya dok ya. Iya. Ada beberapa yang bikin kayak seperti mesin dialisis gitu ya, tetapi yang bisa langsung dipasang. Jadi artificial kidney namanya. Itu dia. Memang penggunaan atau implementasi klinisnya masih sangat terbatas, tapi kita nggak tahu. Bisa jadi ini satu gebrakan baru nanti untuk pengganti ginjal. Jadi nggak perlu ribet dari donor gitu maksudnya dok ya, bisa bikin sendiri. Wah keren banget. Tepuk tangan dong, masuk keren. Oh gitu. Iya dok, sebenarnya masih banyak banget yang ngobrol nih Dr. Pringgo terkali, tapi karena waktu yang membatasi, dok mungkin ada pesan-pesan boleh buat pasien-pasien atau buat masyarakat yang tadi mungkin belum banyak tahu soal rupanya Indonesia tuh udah bagus gitu loh untuk transplantasi. Dr. Pringgo dulu deh, monggo dok silakan. Ya, jadi transplantasi ginjal merupakan terapi pengganti ginjal yang terbaik, ya. Harapan hidup dan juga kualitas hidup adalah yang terbaik. Jadi jangan ragu untuk berkonsultasi untuk menanyakan mengenai masalah transplantasi ginjal untuk resipien, dan untuk calon donor juga jangan ragu untuk berkonsultasi. Memang diharapkan tetap sehat pada donornya itu. Betul. Demikian. Mantap, tepuk tangan. Dr. Ali, monggo dok. Yes. Karena saya sekolah transplant, nah di transplantasi itu ada suatu saying gitu ya, bahwa kalau mau lihat sistem kesehatan atau negara itu udah maju atau belum, lihat aja program transplantasinya. Kalau program transplantasinya maju, artinya negaranya maju. Tapi kalau belum, artinya belum. Kenapa? Karena untuk program transplantasi itu maju, dia butuh konektivitas dari semua negara.
transportnya harus bagus, Nah, masyarakatnya harus dewasa, udah mau mulai nyumbangin organnya, komunikasi antar rumah sakit, pemeriksaan labnya harus integrated, nggak boleh macet-macetan gitu ya untuk transport organnya. So everything needs to work closely together. Gitu. oke. Mari kita buktikan bahwa kita bukan negara yang biasa-biasa aja, Yes. tapi kita negara maju. Sukseskan Gitu. program Beras. So yeah, that's a problem of the national. Let's make me happy mistake. Terima kasih banyak. Sobat Sehat juga terima kasih bersama kami. Jangan lupa saksikan terus One Day Podcast ya di YouTube kita di One Jack TV dan juga pastinya follow dong Instagram kita di One Jack Indonesia. Gue Terika pamit, dadah. Terima kasih.